Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Minggu sahabat ICM, salam sejahtera, sehat selalu ya. Senang sekali saya Desi Damayanti selama 1 jam ke depan kembali hadir menemani kebersamaan kita di ICM Talk Show yang inspiratif dan edukatif edisi Minggu 21 Juni 2020. Nah, spesial pada kesempatan kali ini kita akan terhubung langsung dengan narasumber dari Kota Pahlawan, Surabaya. Siapakah narasumber kita hari ini? Yuk, kita simak dulu profil singkatnya. Dr. Eli Yanuari Primariawan, spesialis Opcin Konsultan Fertilitas, lahir di Kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 28 Januari. Saat ini, beliau mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya sejak tahun 2004. Dr. Eli merupakan konsultan endoskopi ginekologi, konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi, dan merupakan penggagas serta pendiri GMITS, atau dikenal juga dengan Gynecologic Minimally Invasive Treatment Surabaya. Dr. Eli aktif di berbagai organisasi dan tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia, Perkumpulan Obstetri Ginekologi, Himpunan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia, Indonesian Gynecological Endoscopy Society, Perkumpulan Fertilisasi In Vitro Indonesia Perfitri, dan masih banyak lagi. Perlu sahabat ICM ketahui, Dr. Eli sering menjadi narasumber di berbagai kegiatan, baik simposium, workshop, serta seminar lainnya. Spesial pada pagi hari ini, kita mendapatkan kesempatan untuk ngobrol banyak bersama Dr. Eli dengan tema, apakah ada harapan memiliki bayi kembar? Yuk kita saksikan ICM Talk Show kali ini bersama Dr. Eli Yanuari Primariawan, spesialis obstetri ginekologi, konsultan fertilitas. Nah, itu tadi profil singkatnya. Kita langsung sapa Dr. Eli yuk. Baik. Paripun kabarnya dok, sae. Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik-baik saja. Alhamdulillah di tengah masa Mugi saat ini. tansah pinaringan sehat dok. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Dok, mungkin sebelumnya boleh disapa dulu untuk sahabat ICM yang sedang menyaksikan talk show pagi ini, karena terpantau sudah banyak nih yang udah ketik di kolom komentar juga yang sudah menyapa dokter juga. Oke. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ICM. Selamat bergabung, selamat menikmati acara pagi kita hari ini yang topiknya cukup menarik. Iya. Sama mereka-mereka yang ingin mendapatkan omongan. Baik, sesuai dengan tema yang akan kita bahas hari ini, ketika kita mendengar atau melihat lucunya bayi kembar atau twin baby, pastinya kita akan langsung berkomentar, ih lucu banget, gemesin banget, kebayang kalau kita misalnya punya bayi kembar, saya dan khususnya sahabat ICM pasti sangat penasaran, apakah ada harapan memiliki bayi kembar? Nah, untuk pembahasan lebih lengkapnya, kita akan mendengarkan dan menyimak terlebih dahulu ulasan materi yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Eli. Dan buat sahabat ICM yang sedang menyaksikan, nanti setelah pemaparan materi, kita akan ada sesi tanya jawab bersama Dr. Eli dan juga berbagi pengalaman cerita bersama Ibu Nia yang memiliki bayi kembar 5. Jadi, untuk sahabat ICM yang ada di rumah, yang memiliki pertanyaan atau juga mau sharing pengalaman mengenai bayi kembar atau sedang mengandung bayi kembar, bisa langsung diketik di kolom komentar. Baik dok, untuk sekarang kita mulai dulu ke pemaparan materinya ya dok. Oke, baik. Saya mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat
keluarganya, ya. Makanya setiap kali pasangan yang menikah itu pasti ada selalu saksi di bawah kesaksian oleh Tuhan gitu ya. Jadi bahwa pernikahan itu terjadi karena anugerah, karena rezeki yang diberikan Tuhan kepada pasangan itu. Ya. Dan ini harus kita syukuri tentunya. Nggak mungkin kita hanya menyampingkan bahwa pernikahan itu terjadi ya karena hanya atas dasar cinta saja. Tidak hanya itu saja. Ya. Jauh lebih penting dari itu adalah bahwa suatu pernikahan itu datangnya dari Tuhan, rezeki yang harus kita syukuri. Nah, pernikahan itu adalah suatu awal dari suatu kehidupan pasangan untuk berumah tangga yang awalnya kita lihat tampak indah, tapi dalam perjalanannya tentunya tidak akan seindah yang kita bayangkan sebelumnya. Ya, kita akan dapati kerikil-kerikil baik besar maupun kecil, tajam maupun tidak tajam yang selalu setiap saat akan menimpa atau dihadapi oleh pasangan suami istri. Tentunya salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah kita mendapatkan suatu keturunan. Seiring dengan perjalanan waktu, musim silih berganti, maka tanpa terasa akan hadir seorang momongan yang didambakan oleh hampir semua pasangan yang menikah tentunya. Ya. Nah, namun tidak semua perjalanan pernikahan itu, perkawinan dalam rumah tangga itu berjalan mulus seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Termasuk keinginan untuk hamil. Setelah ditunggu-tunggu sekian lama, sekian waktu, sekian musim berganti, ternyata yang ditunggu-tunggu itu tidak datang, ya. Dan ini tentunya akan menimbulkan suatu problema ya dari pasangan itu sendiri yang harus kita hadapi. Sebenarnya kalau kita lihat data statistik bahwa pasangan yang menikah, pasangan muda dan normal, itu sebenarnya 85-90% dalam 1 tahun pernikahan, maka pasangan itu akan mendapatkan suatu kehamilan. Ya, normal. 85-90% pasangan muda dan normal akan mendapatkan suatu kehamilan dalam 1 tahun pernikahan. Namun 10-15% dari pasangan tersebut ternyata terjadi gangguan untuk mendapatkan kehamilan atau yang disebut dengan fertilitas. Setelah setahun berlalu, ditunggu-tunggu, tidak hadir-hadir juga ya. Bolak-balik tes pack gitu ya, tes kehamilan kok tandanya cuma 1 garis gitu ya. Kok nggak pernah dapat 2 garis ya. Dan ini tiap waktu tentunya akan menghantui pasangan itu tersendiri, apalagi kalau lingkungan sosialnya juga tidak mendukung, bolak-balik menanyakan kapan kamu punya keturunan, kapan kamu hamil, kapan kamu punya anak ya. Dan ini akan menimbulkan stres tersendiri, ya kecemasan tersendiri baik dari pihak istri maupun pihak suami. Namun sebelum kita menginjak lebih lanjut, ada sedikitnya saya akan menjelaskan bagaimana sih suatu kehamilan alami itu terjadi, ya. Bagaimana pasangan suami istri itu istrinya bisa hamil secara alami. Nah, ini kita lihat. Jadi pada wanita setiap bulan dia akan menghasilkan sel telur. Sel telur ini nanti akan bertemu dengan sperma. Pertemuan tersebut terjadi di saluran tuba. Kemudian setelah terjadi pertemuan terjadilah embrio. Embrio tersebut nanti akan masuk ke dalam rahim dan menempel di dalam rahim dan disitulah terjadi kehamilan. Ya. Jadi pada dasarnya pertemuan antara sperma dengan sel telur itu bukan terjadi di dalam rahim tetapi di saluran tuba. Ya. Setelah terjadi pertemuan jadi embrio baru dia masuk ke dalam rahim dan menempel di situ dan tumbuh berkembang hingga sampai 9 bulan dan akhirnya terjadilah persalinan.
Nah, dari hal tersebut disimpulkan bahwa suatu kehamilan itu terjadi jika pertama didapatkan kondisi sperma yang normal. Ya, nggak mungkin bisa hamil kalau tidak ada sperma. Ya, tidak mungkin bisa hamil kalau spermanya jelek. Jadi kita pasangan suami istri itu bisa hamil jika spermanya baik. Kemudian pasangan suami istri itu akan bisa hamil kalau seandainya sel telurnya juga normal, sama seperti halnya sperma. Jadi nggak mungkin bisa hamil kalau sel telurnya bermasalah. Oleh karena itu nggak mungkin kalau pasangan seseorang ya wanita datang ke tempat praktek hanya sendirian, terus bilang, "Dok, saya pengen hamil." Tapi suaminya, pasangannya nggak pernah diajak untuk konsultasi. Saya bilang, gimana caranya mau hamil kalau umpamanya kita tidak mengetahui kondisi sperma. Oleh karena itu, pasangan suami istri jika ingin program hamil tentunya harus bersama-sama, saling bantu-membantu, saling butuh pengertian. Gak bisa hanya satu sisi saja, seorang wanita saja yang kekeh ingin hamil tapi pasangannya belum siap untuk hamil. Demikian juga sebaliknya. Jadi saling mengisi, ya, gak bisa hanya sendiri-sendiri. Kemudian kehamilan itu terjadi secara normal jika kondisi saluran tubuhnya baik. Kondisi saluran tubuh baik artinya saluran tubuh tersebut tidak buntu, ya, dan bisa berfungsi dengan baik. Seperti saya slide sebelumnya tadi dikatakan bahwa terjadi pertemuan antara sel telur dan sperma itu terjadi di saluran tubuh. Kalau saluran tubuh ini buntu, maka pertemuan antara sel telur dan sperma itu juga akan terhambat. Kalau terhambat, maka kehamilan tidak akan terjadi. Dan yang terakhir tentunya nggak akan bisa hamil, ya, kalau umpamanya rahimnya bermasalah. Sehingga untuk bisa hamil, kondisi rahim juga harus normal. Nah, keempat faktor inilah yang pasangan itu harus kita evaluasi satu persatu. Di mana letaknya jika pasangan itu ingin hamil, apalagi setelah menikah lebih dari 1 tahun, bertahun-tahun kok nggak hamil. Makanya kita akan cek satu persatu. Ya, jadi setiap pasangan datang ke klinik fertilitas itu tidak serta-merta langsung datang terus besoknya hamil. Nggak mungkin seperti itu, karena kita bukan menjual makanan yang siap dimasak langsung dimakan. Ya, kita akan evaluasi dari keempat faktor ini, di mana permasalahannya sehingga pasangan tersebut sulit untuk bisa hamil hingga saat ini. Atau dengan kata lain, kehamilan tidak terjadi jika ada gangguan pertama pada kondisi sperma, yang kedua jika ada gangguan di sel telur yang ada di indung telur, kemudian yang ketiga terjadi gangguan di saluran tubuhnya, dan yang terakhir kehamilan tidak terjadi jika ada gangguan di rahimnya. Ya. Nah, empat faktor inilah yang kita akan teliti satu persatu pada pasangan-pasangan yang ingin punya anak. Apalagi yang lama menikah tapi belum hamil-hamil. Nah, terus jika terjadi gangguan tersebut, apakah masih ada solusinya? Ya, solusi tentu ada, ya. Solusi yang sampai saat ini yang kita tawarkan adalah dengan melakukan teknologi reproduksi berbantu atau TRB. Jadi teknologi reproduksi berbantu ini adalah ada dua macam, yaitu dengan inseminasi intrauterin ataupun dengan bayi tabung. Keduanya mempunyai syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, nggak bisa tiba-tiba datang, "Dok, saya mau inseminasi," atau "Dok, saya tiba-tiba ingin bayi tabung," kalau ternyata tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau pasangan tersebut ingin melakukan inseminasi, itu ada syaratnya. Salah satunya kondisi spermanya tidak terlalu buruk, jelek. Ya. Biasanya syaratnya kalau kadar spermanya di atas 10 juta per mililiter. Kemudian yang kedua yang penting adalah untuk bisa inseminasi, sel telurnya juga harus normal, ya, tidak ada masalah dengan cadangan sel telurnya. Yang ketiga, saluran tuba, ya, ini syarat.
saluran tuba pada pasangan yang ingin melakukan inseminasi harus baik, bagus, dan normal. Ya, karena pada inseminasi kita masih membutuhkan fungsi dan keadaan saluran tuba yang baik. Dan yang terakhir tentunya rahim. Berbeda dengan bayi tabung. Bayi tabung kita tidak harus kondisi saluran tubanya bagus, ya. Karena bayi tabung itu nanti kita akan jelaskan di belakang, kita tidak butuh saluran tubanya, kita langsung mengambil sel telur, sperma di luar jadi embrio, baru ditanamkan embrionya ke dalam rahim. Untuk bayi tabung, yang pertama harus punya sperma. Nah, kalau nggak punya sperma gimana, Dok? Nah, kalau nggak punya sperma, ya kita akan evaluasi apakah spermanya masih ada di buah zakar atau tidak. Kalau seandainya masih ada sperma di buah zakar, maka kita bisa lakukan dengan bayi tabung dengan mengambil langsung sperma dari buah zakar, kemudian ditemukan dengan sel telur di luar. Tapi kalau umpamanya spermanya di buah zakarnya juga tidak ada sperma, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau di luar negeri, di negara-negara barat gitu ya, masih bisa solusinya dengan donor sperma. Tapi di tempat kita di Indonesia masih belum diperbolehkan untuk donor sperma. Nah, jadi kalau inseminasi seperti ini, ya, sperma kita proses, kita pilihin yang bagus-bagus, kemudian sperma itu kita masukkan ke dalam rahim, nanti sperma akan bergerak melalui saluran tuba dan ketemu dengan sel telur. Setelah ketemu dengan sel telur jadi embrio, kemudian akan masuk ke dalam rahim. Jadi untuk inseminasi, syarat yang paling utama adalah saluran tubanya harus baik, tidak buntu, dan tidak ada perlengketan. Itu. Beda dengan bayi tabung. Kalau bayi tabung tidak butuh kondisi saluran tuba yang bagus. Seperti ini. Ya. Bayi tabung kita ambil sel telurnya, jika telurnya itu sudah matang, sudah banyak, terus kita ambilin semuanya yang sebanyak mungkin. Ya, dan untuk mendapatkan sel telur yang sebanyak mungkin bagaimana? Ya dikasih obat-obat penyubur, suntikan penyubur supaya sel telurnya banyak. Kemudian setelah sel telurnya banyak, kita kumpulkan, ya, kita tampung dalam tabung, kemudian dilakukan fertilisasi in vitro di luar. Jadi sel telur yang dikumpulkan tadi akan dipertemukan dengan sperma di luar di bawah mikroskop, kemudian akan dievaluasi setiap hari apakah jadi embrio apa tidak, selnya membelah apa enggak. Kalau selnya membelah terjadi embrio, baru nanti embrio itu yang sudah jadi kita transferkan ke dalam rahim, ya. Nah, ke dalam rahim. Ada berapa yang ditransferkan? Ya, tergantung jumlah embrio yang ada, ya. Bisa kita transferkan 1, bisa 2, bisa 3, ya maksimal 4, ya, di bayi tabung tempat kita. Tapi kalau di negara-negara maju, nanti kita lihat di belakang, mereka lebih condong sekarang hanya menanam 1 embrio. Nah, kalau 1 embrio yang ditanamkan, otomatis kehamilan yang terjadi tentu adalah cuma satu janin. Ya. Beda kalau kita masukkan lebih dari 1 embrio, maka bisa saja nanti kehamilan akan terjadi kehamilan kembar. Jadi salah satu dampak teknik reproduksi berbantu ini adalah kehamilan kembar. Jadi kehamilan kembar ini di dunia teknologi reproduksi berbantu itu bukan suatu suatu hal yang goal utamanya, ya. Jadi goal utama dari dunia teknologi reproduksi kalau bisa hamil, kalau bisa hamilnya normal 1, goal utamanya itu sebenarnya. Karena bagaimanapun kehamilan yang alami menyerupai seperti alami cuma 1 itu jauh lebih baik daripada kehamilan kalau lebih dari 1. Namun tidak selalu tujuan atau goal itu tercapai. Contohnya, kalau seandainya kita tanamkan, embrio yang kita tanamkan lebih dari 1, maka bisa saja terjadi kehamilan kembar. Nah, dampak dari teknik reproduksi ini adalah adanya kehamilan kembar. Jadi bagi kami di dunia teknik reproduksi, kembar ini adalah suatu dampak. Ya, tapi mungkin sebagian besar pasangan kita di Indonesia justru kehamilan kembar ini suatu anugerah, ya. Suatu yang alhamdulillah kami punya hamil kembar, Dok, karena
seperti prinsip-prinsip kalau kita di mana ya, ada promosi gitu, buy one get one. Jadi dengan bayar satu kita bisa dapat dua gitu ya. Ya, baik. Nah, adanya kehamilan kembar ini pada teknologi reproduksi berbantu risikonya akan meningkat, ya, yang kita tidak bisa hindari. Kenapa itu bisa terjadi? Kehamilan kembar pada teknologi reproduksi berbantu pertama terjadi karena telur atau oosit yang matur banyak akibat efek penyubur. Contohnya pada inseminasi. Ya, pada inseminasi itu kan kita kasih obat penyubur juga wanitanya, ya istrinya. Kemudian pada saat kita kasih obat penyubur, ternyata telurnya yang berkembang, yang matang, yang besar, lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bahkan lebih. Nah, pada saat kita masukkan sperma yang sudah kita preparasi pada inseminasi, ternyata sperma-sperma tersebut membuahi semua telur yang matang tadi, yang lebih dari satu. Akibatnya adalah bisa saja, katakanlah telur yang matang ada 3, bisa saja terjadi kehamilan kembar 3. Kalau yang matang itu lebih dari 3, katakanlah 5, bisa saja 5-5-nya akan dibuahi oleh sel telur, sehingga terjadilah kehamilan kembar 5. Ya. Nah, pada inseminasi ini kita kesulitan mengontrol kembarnya. Karena apa? Karena kalau telurnya banyak, kita nggak bisa mengontrol supaya spermanya nggak usah banyak-banyak ya. Karena kita semprotkan sperma ke dalam rahim, maka sperma akan menyebar kemana-mana. Lain halnya dengan bayi tabung. Kalau bayi tabung itu kita bisa mengontrol jumlah embrio yang kita tanamkan. Ya, jadi penyebab yang kedua adalah jumlah embrio dimasukkan bisa lebih dari satu. Pada bayi tabung itu embrio yang ada yang jadi di luar, itu kita bisa kontrol mau berapa embrio yang kita masukkan. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, maksimal 4. Ya. Namun tidak semuanya, katakanlah kita masuk 3, belum tentu 3-3-nya akan jadi kembar 3. Belum tentu kita masukkan 4, 4-4-nya berkembang jadi kembar 4. Ya. Bisa 1 yang berkembang dari 4 embrio yang kita masukkan, bisa 2, bisa 3, tapi maksimal 4 biasanya. Ya. Nah, kedua faktor inilah yang menyebabkan mengapa pada teknologi reproduksi berbantu akan mempunyai dampak terjadi kehamilan kembar. Ya. Nah, kemudian yang kalau kita lihat kembali bagaimana kehamilan kembar yang alami atau natural. Sebenarnya kehamilan kembar alami itu sangat jarang sekali, ya. Angka kejadiannya 1 sampai 1,3% dari populasi wanita. Sedangkan apalagi kalau kehamilan kembar 3, triplet, jauh lebih sedikit lagi. Ini pada keadaan kehamilan yang alami, artinya tanpa diprogram, tanpa diberikan obat penyubur, bisa saja terjadi kehamilan kembar, cuman jarang sekali. Berbeda dengan pada kehamilan kembar pada teknologi reproduksi berbantu. Ini angka terjadinya kehamilan kembar jauh lebih tinggi daripada kehamilan kembar alami. Nah, jadi Tuhan itu sudah mengatur sedemikian rupa, ya. Kalau kita lihat macam-macam kehamilan kembar tuh yang bagaimana, ada kehamilan kembar yang disigotik, itu angka kejadiannya lebih banyak, ya 1,2%. Ada yang monosigotik. Apa itu disigotik? Itu kehamilan kembar yang terjadi pada lebih dari satu telur, seperti pada teknologi reproduksi berbantu, ya, karena telurnya banyak, maka spermanya juga akan membuahi masing-masing telur. Nah, khasnya kehamilan kembar disigotik ini, kembar-kembar yang dihasilkan anak-anaknya atau bayi-bayinya tidak identik, ya. Jadi ada yang menyebut bahwa kembar disigotik ini adalah kembar yang non-identik. Sehingga pasangan-pasangan tersebut, anak-anak kembar tersebut wajahnya tidak mirip satu dengan yang lainnya, termasuk jenis kelaminnya. Ya, ini kehamilan kembar yang disigotik. Sedangkan kehamilan kembar yang monosigotik atau yang disebut dengan kehamilan kembar yang identik itu berasal dari satu sel telur dan satu sperma, namun dalam perjalanannya
sel telur yang dibuah itu berkembang lebih dari satu embrio. Jadi bisa membelah menjadi 2 embrio. Nah, kehamilan kembar monozigiotik yang identik inilah yang mirip secara gambaran lahiriahnya, ya, maupun jenis kelaminnya. Ya. Nah, cuman kehamilan kembar yang monozigiotik yang identik ini angka terjadinya morbiditas atau mortalitas, ya, lebih tinggi daripada kehamilan yang disigotik. Nah, ini yang concern kita kalau kita mendapatkan kehamilan kembar. Jadi kehamilan kembar bagi dunia kedokteran itu bukan ya gembira ya, cuman bagi kita deg-degan ya. Terutama kalau kita merawat seorang ibu yang hamil dengan kembar. Karena ternyata dengan kehamilan kembar itu meningkatkan risiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan pada ibu itu tersebut, terjadi preeklamsi, eklamsi meningkat. Ya. Kemudian pada kehamilan kembar terjadi peningkatan terjadinya ketuban pecah dini atau ketuban pecah prematur. Jadi pada kehamilan kembar itu belum waktunya ketubannya pecah, tahu-tahu pecah. Nah, kalau sudah pecah begini, rentan sekali bisa terjadi infeksi dan terjadinya kelahiran prematur. Persalinan prematur. Dan yang ketiga, akan terjadi persalinan atau keguguran pada kehamilan kembar, apalagi kalau kembarnya lebih banyak gitu ya. Itu dari sisi ibunya. Sedangkan pada sisi bayinya, pada kehamilan kembar ini risiko terjadinya kelahiran bayi prematur juga meningkat. Risiko terjadinya gangguan tumbuh kembang bayi juga meningkat. Dan risiko terjadi kelainan bawaan juga meningkat. Nah, atas dasar inilah maka di dunia kedokteran, apalagi di negara-negara maju, kita juga sangat concern sekali terhadap permasalahan ini. Sehingga di beberapa negara maju dia menetapkan suatu hukum kesehatan mereka bahwa semua klinik teknologi berbantu itu tidak boleh menanamkan embrionya lebih dari satu embrio, atau yang disebut dengan single embryo transfer. Jadi diharapkan bahwa kehamilan yang terjadi pada teknologi reproduksi berbantu ini cukup satu saja. Kenapa? Yaitu karena concern-nya ini, concern terjadinya risiko komplikasi pada ibu dan bayinya yang tentunya nantinya akan berdampak adalah biaya perawatan ibu dan bayi yang prematur ini yang dibebankan tentunya ke negara. Jadi kalau negara-negara yang asuransi kesehatan sudah dijamin 100% oleh negara, maka negara pun punya hak untuk mengatur ya bagaimana suatu sistem kesehatan di negaranya bisa terjadi keseimbangan yang bagus. Nah ini yang kita tidak sadari. Mungkin orang awam tidak kita sadari. Ya, orang awam merasa bahwa kehamilan kembar enak nih, ya. Banyak anaknya lucu-lucu gitu ya. Tapi di balik itu semua kita harus hati-hati terhadap terjadinya morbiditas dan mortalitas akibat kehamilan kembar ini. Nah, nanti kita kan ada mengundang Bunia juga ya, yang kembar 5 itu. Nanti mungkin kita bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman beliau sejak mulai dari awal program sampai kehamilan, sampai merawat bayinya, sampai saat ini bagaimana pengalamannya. Ya. Tidak mudah memang untuk melalui semua hal itu. Oleh karena itu, kembali lagi, masihkah kita mengharapkan bayi kembar? Ya. Semua kita kembalikan kepada pasangan itu sendiri. Ya, jadi kalau setiap pasien program hamil gitu, saya akan sampaikan risiko kembar. Ya, tapi hampir sebagian besar 90-97% pasangan yang datang ke tempat kami ini masih berharap punya bayi kembar. Ya.
Dok, kalau bisa punya kembar, Dok. Kenapa? Karena ya sudah saya sekalian repotnya gitu ya. Daripada nanti saya cuma satu terus nanti hamil lagi tambah repot lagi gitu. Ya. Ya, tentunya ini adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Tapi yang penting adalah kita sebagai manusia mampu merenungkan hikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Sehingga kalau kita merenung akan nikmat Tuhan ini, kita akan selalu bersyukur bahwa apapun hasilnya tentunya adalah ini suatu takdir, suatu keinginan yang di atas. Ya, sehingga kita manusia, apalagi saya, apalagi kita yang berkecimpung di dunia teknologi reproduksi berbantu, ini sangat kecil sekali peranannya dibandingkan nikmat Tuhan yang diberikan kepada pasangan-pasangan yang mendapatkan ataupun yang tidak mendapatkan. Sehingga ya ini yang cukup menarik buat saya ya, bahwa pasangan itu yang kembali lagi bahwa pernikahan itu anugerah. Tidak melihat seberapa lama kita telah menikah, tapi yang penting tetap bergandengan tangan dan tetap untuk tidak selalu untuk mengatakan I love you pada pasangan. Dan ini nanti kita akan undang juga ya kembar 5 kita yang baru berulang tahun 2 hari yang lalu ya tanggal 19 Juni 2015 dan 19 Juni 2020 kebetulan saat ini bisa kita hadirkan Bunia dan putra-putri-putrinya ya. Tanpa terasa sudah 5 tahun Bunia dan Pak Hari merawat anak-anaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua ya. Seindah-indahnya mempunyai bayi kembar, tetapi jauh lebih indah kalau kita selalu bersyukur apa yang kita terima dari Tuhan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Desi. Silakan Mbak Desi. Baik, pemaparan yang sangat menarik dan jelas. Nah, saat ini juga kita sudah tersambung dengan Ibu Nia dari Surabaya. Beliau merupakan salah satu pasien dari Dr. Eli yang saat ini dikaruniai putra-putri yang cantik dan tampan yang memiliki bayi kembar 5. Dok, mungkin kita langsung aja kita sapa Ibu Nianya. Ibu Nia, kita coba sambungkan dengan Ibu Nia. Baik, wah. Selamat pagi Ibu Nia dengan si kembar 5-nya. Selamat pagi. Halo, Selamat pagi. Gemesin, lucu banget. Baik, sebelum kita mulai ke tanya jawab, kita akan mempersembahkan video spesial ya Dok ya? Ya. Dari ICM dan juga dari Dr. Eli untuk si kembar 5. Baik, kita saksikan videonya ya. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun ya Bu, buat si kembar, buah hati dari pasangan Ibu Ania Rahmawati dan Bapak Hari Saputra yang bernama yang pertama Rizky Ramadan Pratama. Coba yang mana Rizky Ramadan Pratama?
sama. Yang kedua, Naladeva Ramadhani. Yang mana nih, Bu? Yang namanya Anissa. Anissa. Yang ketiga, Anindya Naladeva Ramadhani. Yang mana? Baik. Terus yang keempat, Anindita Naladeva Ramadhani. Dan yang kelima, Naisha Naladeva Ramadhani. Oke, tepat berulang tahun kelima pada hari Jumat kemarin 19 Juni ya Bu ya, yang kelima. Waktu itu 19 Juni 2015. Wah, senang sekali sudah hadir bergabung bersama kita. Baik, kembali saya menyapa sahabat ICM yang ada di rumah yang saat ini sudah menyaksikan, yang mungkin ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Dr. Eli atau juga ingin bertanya kepada Ibu Nia dengan cerita pengalamannya dengan si kembar 5. Boleh langsung diketik aja di kolom komentar ya, Bu. Diinfokan aja, karena saat ini sudah banyak juga yang mengajukan pertanyaan. Baik. Bu, apa kabarnya, Bu? Sehat-sehat si kembar, Bu? Alhamdulillah sehat, Teh Desi. Kita semua alhamdulillah di Surabaya sehat. Kemarin baru ulang tahun, ya kan? Jadi euforianya masih banyak di sini. Saat ini sekolahnya TK berarti, Bu? PAUD? Ya, alhamdulillah kemarin baru terima rapot naik TKB. Oh, TK sudah ya, terima rapot kemarin. Alhamdulillah. Baik, sambil nanti kita sharing berbagi pengalaman dengan Ibu Nia, kita akan menyapa dulu untuk sahabat ICM yang sudah bertanya, ya Dok, sambil jalan aja kita sharing dengan Ibu Nia. Ya. Kita akan bacakan dulu karena pertanyaannya sudah banyak yang masuk. Sebentar, yang pertama pertanyaannya dari Ibu Ike Wulandari. Bu Ike Wulandari, Dok, kalau menstruasi, ini pertanyaannya saya ajukan dulu untuk Dr. Eli ya, Dok. Ya, okay. Kalau menstruasi 3 hari itu normal atau enggak ya? Atau itu sudah termasuk ke dalam gangguan? Ya, jadi saya langsung jawab ya. Ya. Jadi untuk menstruasi yang normal atau tidak, pertama kita lihat lamanya, haid. Yang kedua kita lihat siklusnya. Jadi tiap bulan, antara bulan sebelumnya ke bulan berikutnya itu berapa lama siklusnya. Dan yang ketiga kita lihat jumlahnya. Jadi dikatakan kalau haidnya normal, itu jika lama haidnya antara 3 hari, ya 3 hari sampai seminggu atau 10 hari. Kemudian siklusnya antara 23 hari sampai 35 hari. Kemudian jumlah darah haidnya total ya, itu antara sekitar selama haid, itu bisa bersekitar antara 60 sampai 100 cc. Jadi kalau dilihat pertanyaannya, kalau 3 hari normal apa enggak? Ya kita lihat dulu siklusnya bagaimana, teratur apa enggak. Kemudian, pastinya iya. Kita lihat selain harinya, kita lihat siklusnya, kita lihat jumlah darah haid yang keluar. Itu Mbak Desi. Baik, teratur atau tidaknya berarti ya Dok ya? Ya. Masih melanjut dari yang tadi Ibu Ike, apa saja yang mungkin terjadi dalam kehamilan bayi kembar apabila usia ibu 33 tahun? Usianya sudah 33 tahun, Dok. Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan di pemaparan materi saya bahwa risiko pada kehamilan kembar itu ya bisa terjadi hipertensi dalam kehamilan pada ibunya atau preeklamsi atau kita dikenal preeklamsi, eklamsi. Yang kedua kelahiran prematur, akhirnya ketuban pecah dini. Ya, sedangkan pada bayinya tadi ya sudah saya bilangkan bayi prematur, ya apalagi kalau kembarnya lebih dari 2, ya semakin banyak kembarnya maka semakin risiko kelahiran prematur juga semakin meningkat. Kemudian risiko berikutnya ya
gangguan pertumbuhan janin ya di dalam perut kalau dia kembar, apalagi kembarnya banyak. Artinya gangguan pertumbuhan janin itu artinya berat janinnya lebih kecil dibandingkan kehamilan seusia yang normal, kehamilan tunggal. Ya, kita bisa bayangkan ya, rahim itu kan didesain untuk satu janin sebenarnya. Tapi kalau diisi oleh lebih dari satu janin kan akan terjadi rebutan makanan. Dan rebutan makan ini akan juga mengganggu makanan ke janin yang di dalam, sehingga pertumbuhan bayinya juga akan lebih kecil. Dan yang ketiga, ya seiring dengan pertambahan usia bisa saja terjadi kelainan bawaan pada janin itu. Itu kira-kira risikonya. Semakin bertambah usia ibu, apalagi kalau di atas 35 tahun, apalagi di atas 40 tahun, maka semakin besar kemungkinan terjadinya itu. Berpengaruh juga usia ya dok ya. Baik, itu tadi jawabannya untuk Ibu Ike. Nah, kita sekarang langsung aja nih. Saya sangat penasaran bagaimana pengalaman Ibu Nia dari awal, kan Ibu Nia juga merupakan pasien dari Dokter Eli ya dok ya, sampai akhirnya memiliki bayi kembar. Bu, bisa diceritakan ke kita awal mulanya bagaimana dari mulai proses kehamilan sampai akhirnya melahirkan bayi kembar 5. Apakah dari Ibu Nia sendiri ada faktor keturunan Bu, atau melakukan program hamil yang dijalani bersama Dokter Eli? Bagaimana Bu? Ya, sebenarnya saya sebelum ada kembar 5 ini sudah punya putri usia 2 bulan meninggal, lahir meninggal. Kemudian karena sakit pneumonia, jeda itu 1 tahun itu saya tidak diberi, masih belum diberi kepercayaan lagi sama Allah. Jadi saya kosong 1 tahun itu sudah dengan pengobatan alternatif, dengan dicoba apa aja, saya belum dikasih. Dengan yang pertama itu kehamilan normal. Akhirnya saya dan suami memutuskan untuk mengikuti program inseminasi yang waktu itu memang awam untuk kami. Jadi kami nggak ngerti apa-apa tentang inseminasi, tapi dengan tekad ingin mempunyai keturunan kembali, jadi benar-benar saya ke klinik fertilitas Geraha Amerta itu benar-benar blind, yang nggak ngerti apa-apa. Jadi saya datang ke klinik fertilitas Geraha Amerta untuk tanya inseminasi itu apa. Jadi aku dipertemukan dengan Dokter Eli yang waktu itu sedang praktek. Jadi saya tanya-tanya dengan Dokter Eli. Suami saya sedang sekolah waktu itu, jadi kebetulan sedang sekolah dan tidak berlayar. Jadi saya memutuskan untuk bisa inseminasi, dicek semuanya, dicek kesiapan, kata Dokter Eli, oke, bisa, katanya gitu. Terus, akhirnya saya memutuskan untuk inseminasi, gitu. Inseminasi. Dari Ibu sendiri, apakah Ibu memiliki faktor keturunan kembar? Mungkin dari ibunya atau dari suami Ibu, dari Bapak Hari? Tante saya sendiri ada anaknya kembar 2. Untuk suami saya juga ada saudaranya yang memiliki kembar 4. Normal tapi meninggal beberapa. Oh gitu. Baik, dan itu berapa lama tuh Bu proses, biar kita tahu, mungkin sahabat ICM juga penasaran, berapa lama persiapannya gitu sampai akhirnya dari awal yang proses inseminasi sampai akhirnya oh iya dinyatakan berhasil gitu hamil, itu berapa lama kira-kira Bu? Alhamdulillah saya dengan bantuan Allah yang benar-benar kita tuh nggak nyangka cepat banget prosesnya. Jadi cepat banget prosesnya. Jadi saya ke Dokter Eli waktu itu dikasih obat untuk pada saat menstruasi. Hari ketiga saya lagi datang lagi ke Dokter Eli. Kalau saya salah dikoreksi ya dokter, saya yang terlupa. Ya. Oke. Jadi saya ke menstruasi ketiga saya dicek lagi sel telurnya. Tapi proses untuk sel telur saya membesar itu lama, Mbak. Jadi benar-benar lama. Jadi harusnya disuntik. Teman saya ada yang inseminasi barengan dengan saya, tapi berbeda dokter, itu dia suntik 3 kali atau 5 kali dia sudah bisa membesar sel telurnya. Sudah bagus. Tapi saya bandel sekali PCO saya PCO kan. Jadi PCO saya bandel. Jadi sel telur saya nggak mau membesar sampai saya suntik berapa kali ya? Sekitar 10 kali saya suntik untuk membesarkan sel telur itu baru bisa besar-besar. Itu ada sekitar 13 sel telur yang membesar,
Tapi yang grade A kata dokter Eli ada 7. Kemudian dari situ saya udah 10 hari saya suntik sampai pada akhirnya saya 10 hari itu ada 13 kata dokter. Oke, kita instan ya gitu. Oh iya dokter. Gitu. Tapi yang grade A ada 7 kayak gitu. Oh iya. Nah, sempat waktu itu begitu saya suami diambil sperma. Sebelumnya sudah ditanya sih sama dokter Eli apakah mau bayi tabung gitu kan, karena ini telurnya banyak gitu kan, takutnya jadi semua, tapi bisa jadi nggak jadi sebuah. Sama dokter Eli sering tawarin, apa ibu mau bayi tabung gitu. Saya juga galau waktu itu dengan suami kan, bagaimana ya bayi tabung biayanya masih banyak, kemudian bayi tabung biayanya banyak gitu kan. Terus saya dan suami memutuskan untuk instan, ya sudah coba aja instan, kalau memang rezeki kita alhamdulillah, kalau belum ya baru kita bayi tabung. Jadi setelah itu saya memutuskan untuk instan. Hari Senin tuh saya ingat banget, kalau nggak iya hari Senin saya instan. Belum, hari Senin itu suami saya diambil diambil sperma pagi-pagi jam 6, jam 7, jam 8 saya dimasukkan. Jadi sperma suami saya dimasukkan ke saya. Tapi sebelumnya saya hari Minggu itu sudah disuntik pemecah telur. Jadi pemecah telur ya kan. Jadi hari Minggu saya disuntik pemecah telur, hari Senin saya instan. Saya disuruh menunggu sekitar 10 hari dengan dokter Eli. Oke, 10 hari ya Bu, nanti dilihat gitu kan. Ya, tapi berjalannya waktu, hari Senin sampai hari Kamis itu perut saya membesar sekali. Kayak orang hamil 4 bulan kata orang-orang gitu kan. Tapi saya belum positif. Saya cuma menunggu, saya telepon dokter Eli, dokter perut saya membesar dan saya semua sakit waktu itu, sakit. Sedikit kenapa ya dok? Kata dokter, sabar aja Bu, ditunggu aja, nanti kita 1 minggu kita cek kayak gitu. Nah harusnya kan kita cek hari Minggu atau hari Senin gitu ya. Tapi saya hari Sabtu itu, hari Minggu, saya udah saya sakit nggak tahan. Tapi dokter Eli tutup waktu itu karena belum praktek hari Minggu. Hari Sabtu dini hari habis sholat subuh, saya udah beli test pack, saya mau ngecek walaupun kemungkinan saya nggak hamil, saya bisa tahu itu kenapa, yang saya membesar itu kenapa sebenarnya gitu ya. Tapi saya beranikan diri, habis sholat subuh saya cek, saya test pack, itu nggak butuh waktu lama, tiba-tiba test pack saya udah 2 aja. Kehamilan pertama saya harus tunggu lama, untuk 2 garis itu saya harus tunggu lama, karena normal. Dan ini tiba-tiba waktu saya test pack pagi-pagi setelah sholat subuh, ada 2 test pack saya beli, yang murah banget sama yang lumayan gitu kan ya. Lumayan harganya ya. Karena penasaran kan biasanya nggak ngecek 1 kali ya Bu ya, pasti nyoba lagi gitu untuk meyakinkan. 3 test pack itu TDC, saya cuma sampai 3 test pack, saya bener langsung begitu tuh langsung dua tuh langsung semuanya, jadi nggak nunggu lama gitu kan. Tanpa sama nggak ada sama. Alhamdulillah saya hampir nangis, makin yakin gitu kalau sudah 3 test pack yang digunakan dan semuanya 3-tiganya langsung garis 2. Langsung sujud, kalau saya bangunkan langsung sujud karena benar-benar ya tidak butuh waktu lama, tidak butuh waktu nunggu 10 hari, saya bisa mendapatkan 2 garis yang kami tunggu-tunggu gitu kan. Saya telepon dokter Eli, iya saya besok ada Bu, hari Senin. Bu, nanti aja ya, kontrolnya hari Senin. Oke, saya tunggu hari Senin dan dokter Eli. Hari Senin, saya lihat, iya ternyata membesar, ada 2 kata dokter, iya ini positif, ada 2 kantong kata dokter Eli. Ada 2 kantong, alhamdulillah tenang Mbak, alhamdulillah 2 kantong, berarti 2. Setelah itu perut saya membesar tuh karena kata dokter waktu itu ada cairan bebas katanya di dalam perut saya. Ya, ada yang pecah gitu ya dokter ya? Ya, jadi ada efek dari obat-obat penyubur, stimulasinya salah satunya adalah terjadi OHSS, hiperstimulasi. Jadi penumpukan cairan di dalam perutnya. Kan di dalam perut. Oh gitu. Ya. Tapi berjalannya waktu kata dokter, dengan saya membuang air kecil kan tuh keluar sendiri di keringat tuh, benar ya, keluar sendiri, perut saya mengecil, jadi tinggal ada janin. Itu usia 4 minggu saya ke dokter Eli. Kemudian dokter bilang 2 minggu lagi ke sini ya Bu, kita cek lagi. Ya,
2 minggu lagi saya datang ke dokter Eli. Tadinya cuma 2, jadi 4. Ada 4 kantong. 4 kantong. Saya shock juga sama dokter Eli. Saya shock juga, suami shock, dokter Eli juga semuanya. Saya ingat banget momen itu, saya ingat sekali. Saya hampir nggak percaya, mau nangis, mau terima, mau enggak. Akhirnya 2 minggu lagi ke sini ya Bu, kita cek lagi. Takutnya ada lagi, kata dokter begitu. Saya sudah, jangan dokter, sudah 4. Dokter Eli sudah mengucap itu. Saya bilang, jangan dok, 4 aja dok, jangan 5. Oh iya, nanti 2 minggu lagi ke sini ya. Jadi usia 8 minggu saya datang lagi ke dokter Eli. Ternyata iya, di bawah ada yang membelah, kata dokter. Ada lagi 1 di bawah, baru hadir. 5. Oh, gitu. Alhamdulillah, jadi langsung ketahuan ketika yang terakhir periksa itu langsung ketahuan ada 5 ya dok ya? Iya, jadi bagaimana dok? Ketahuan ada 4 aja, nggak cuma Bu Desi, cuma Mbak Buni aja yang deg-degan. Iya, gimana? Saya deg-degan. Deg-degan, saya nggak bisa membayangkan nanti merawat Bunia ini umur kehamilan tambah besar, tambah berat ini. Iya. Apalagi ada 5, wah tambah deg-degan lagi saya. Nah, dok, kalau misalnya dari dokter sendiri kan pastinya ada perbedaan antara penanganan dari dokter kepada ibu hamil yang hamilnya tunggal 1 dengan ibu hamil yang kembar gitu. Apa saja sih dok perbedaan penanganannya gitu? Ya, kita lebih ekstra waspada, ya. Ekstra waspada. Jadi risiko-risiko yang setelah saya sebutkan tadi terjadi apa enggak gitu ya. Sehingga penanganannya pada ibu-ibu hamil kembar ini saya lebih lebih sering kontak dengan ibu-ibu ini yang kembar ini, ya. Saya kasih hotline saya, kalau ada sesuatu silakan kontak saya, ya. Apapun di luar jam kerja silakan, karena saya butuh untuk informasi langsung, ya, apakah ini perlu harus bisa dirawat di rumah sendiri ataukah harus dirawat ke rumah sakit, ya. Terus yang kedua tentunya kita memberikan evaluasi yang lebih detail, ya. Kita akan pantau perkembangan janinnya. Saya nggak tahu tuh sempat berapa kali opname ya Bu Nia ya selama kehamilan ini ya? Nggak ada dokter, jadi saya tidak pernah opname, cuma saya tiap kontrol kan telepon dokter. Jadi waktu itu kan dokter bilang waktu begitu tahu 5, dokter Reni bilang kalau ibu yakin, saya yakin juga gitu kan. Terus, gimana Bu? Tadi saya bilang kalau dokter yakin, saya yakin juga. Akhirnya kita jalan sama-sama. Tadi seiringnya waktu sebenarnya saya nggak, awal-awal kehamilan saya nggak merasakan apa-apa, cuman makan saya bisa 3 kali lipat dari biasanya. Kemudian tapi naik saya nggak signifikan, jadi perut saya aja membesar, saya mengurus, jadi benar-benar kurus. Kemudian 6 bulan tuh saya telepon dokter Eli, dokter saya bleeding, tapi bleeding saya tidak di vagina, tapi bleeding saya di hidung. Jadi hidung saya sama di gusi saya ini benar-benar berdarah. Tiap kali saya ngomong udah berdarah, Nah itu dokter Eli sudah panik, opname aja Bu, tapi saya nggak opname sampai saya mau masuk ke 8 bulan baru opname ya dok, sampai lahiran itu. Jadi saya opname 7 hari langsung lahiran itu. Ya, pas bulan puasa ingat saya itu. Bulan puasa. Bu, saya penasaran nih, berapa naiknya gitu berat badan Ibu dari mulai awal kehamilan sampai di akhir tuh berapa gitu naiknya? Karena kan langsung 5 gitu. Berapa kilogram? Cuma 17 kilo itu waktu naiknya. Jadi 17 kilo. Awal tuh naiknya drastis. Awal-awal naiknya drastis. Cuman pas udah 6 bulan saya nggak bisa makan. Jadi kayak sudah penuh perut saya. Tapi mereka minta makan. Jadi saya cuma minum susu, bubur, susu. Karena sudah ngap. Saya sudah ngerasa ngap. Jadi saya nggak bisa lagi makan. Cuma bisa minum susu. Jadi naiknya mulai nggak banyak. Jadi udah mau 17
7 bulan pun sudah mulai nggak banyak. Saya mau mempertahankan sampai 9, tapi pada saat itu kata dokter, percuma karena kandungan saya udah nggak bisa, rahim saya sudah nggak bisa melebar lagi, sudah mentok gitu. Dan kakek memang iya, nomor 3 ini kata lahirnya kan biru, sudah biru nomor 3 ini, jadi oksigennya sudah nggak dapat. Jadi cepat sekali penanganannya dari rumah sakit. Itu saya masuk, disuntik penguat paru-paru 3 kali. Hari Jumat. Harusnya hari Senin ya dok, saya operasi ya dok, tapi dimajukan ke hari Jumat. Jadi hari puasa 2 kalau nggak salah itu ya. Iya. Langsung operasi itu. Baik, dok, saya penasaran nih, sekarang mau bertanya lagi ke dokter. Berbicara mengenai asupan nutrisi atau makanan ketika bayi di dalam kandungan. Kalau misalnya untuk bayi kembar 5 itu bagaimana? Kan kalau misalnya bayi tunggal 1 itu diinfokan bahwa dari plasenta ari-ari ya dok ya? Iya. Ya, kalau misalnya bayi kembar 5 itu plasentanya bagaimana dok? Apakah lebih dari 1? Bagaimana dok? Ketika misalnya di dalam kandungan dan ketika pas lahir kan kalau bayi itu hanya 1, lalu dipotong, kalau 5 seperti apa dok? Ya, jadi ari-ari atau plasenta itu merupakan bagian dari si janinnya, ya. Tergantung tadi tipe kembarnya, apakah kembar identik ataukah yang non identik. Non identik. Nah, pada kasus si Punia ini adalah kembar yang non identik karena telurnya banyak. Makanya wajah anak-anaknya Punia itu kan tidak terlalu mirip 100% gitu ya. Nah, beda. Ya. Nah, karena kembarnya non identik, pada umumnya sebagian besar 1 janin ya 1 plasenta, 1 ari-ari. Sehingga kalau mamanya 5, ya ada 5 plasenta, namun 5 plasenta itu rebutan dia masing-masing untuk ngasih makanan. Kadang-kadang 5 itu kalau kita lihat sepintas dia jadi 1. Tapi kalau kita teliti satu persatu sebenarnya terpisah antara 1 plasenta dengan plasenta yang lain. Jadi kalau kembar yang non identik, maka dia punya plasenta sendiri-sendiri. Punya plasenta sendiri-sendiri. Nah, kalau misalnya saya pernah mendengar mengenai istilah triple TS, twin transfusion syndrome, itu bagaimana dok? Itu terjadi pada kehamilan kembar yang identik, monozigotik. Ya. Monozigotik. Ya, jadi dari 1 telur, dia hanya dari 1 telur dan 1 sperma, namun dalam perjalanannya sel-sel embrio membelah lebih cepat, sehingga dia bisa menghasilkan lebih dari 1 embrio. Cuman kembar yang seperti ini dia mempunyai 1 plasenta, 1 selaput ketuban, sehingga dia 1 plasenta itu harus berbagi dengan 2 janin di dalam itu. Nah, kalau 1 janin lebih banyak menyedot makanan, sedangkan janin lain kurang, maka janin yang 1 besar, yang satunya kecil. Karena dia punya 1 plasenta dan harus berbagi. Beda dengan yang kembar yang tidak identik seperti Punia ini. Dia masing-masing punya keran sendiri, ibaratnya keran makanannya sendiri-sendiri. Sedangkan kalau yang TTS tadi, monozigotik itu 1 keran tapi untuk 2 janin. Nah, kerannya itu kalau selangnya banyak, besar, ke 1 janin, maka makanan banyak ke yang janin yang satunya, akhirnya lebih banyak makanan. Sedangkan yang dari keran yang selangnya kecil, maka dia nggak suplai makanan juga terganggu. Jadi itulah yang disebut dengan TTS tadi. Jadi tidak, kalau misalnya untuk kasus dari TTS itu tadi, tidak seimbang ya dok? Mungkin ada salah satu yang lebih banyak dibandingkan dengan janin yang satu lagi. Karena dia cuma 1 plasenta, 1 ketuban. Jadi dalam 1 ruangan. Baik. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk karena sudah banyak sekali yang bertanya ya dok ya. Ya. Sebentar saya coba buka dulu. Tadi dari, wah sudah banyak. Tadi dari Ibu Ike dari Pasuruan sudah, sekarang dari Ibu Fitria Apriliani dari Ciamis. Dokter, mohon maaf saya kan baru saja menikah, usia pernikahan saya baru 6 bulan. Saya ingin promil bayi kembar. Adakah trik cara agar saya memiliki bayi kembar? Nah ini baru 6 bulan dan berharap
mau programnya bayi kembar. Itu bagaimana, Dok? Biar sekaligus mungkin ya, Dok, sesuai dengan yang tadi disampaikan, karena kan ada yang langsung bayi kembar aja. Sekali hamil langsung dapat 2 atau lebih gitu, Dok. Iya, iya. Jadi kalau seperti saya bilang tadi, kalau kehamilan kembar yang normal alami itu kecil sekali kemungkinannya, dan itu terjadi kalau seandainya punya faktor genetik atau keturunan. Dan makanya triknya, nah ini susah kalau nggak punya faktor keturunan kembar terus minta kembar secara alami agak susah, ya. Tapi kalau umpamanya kembar yang sengaja dibikin kembar, itu tadi melalui program hamil ke dokter dengan diberikan obat-obat penyubur. Dengan dikasih obat penyubur itu telurnya yang dihasilkan juga lebih dari 1, dan kalau lebih dari 1 maka kemungkinan untuk kembar juga akan meningkat. Jadi untuk kehamilan kembar itu kalau alami aja ya sulit ya. Sulit ya, Dok, tetap. Tapi harus ke dokter kalau mamanya mau program hamil untuk bisa kasih obat-obat. Baik, Dok. Kalau misalnya untuk faktor genetik keturunan, lebih tinggi mana kemungkinannya berpeluang untuk hamil kembar jika faktor keturunan itu dari wanita atau dari laki-lakinya, Dok? Adakah perbedaan, Dok? Atau sama-sama? Secara statistik tidak ada perbedaan, ya. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, bisa saja sama saja kemungkinannya, ya. Karena kehamilan alami itu ya tadi bisa kehamilan kembar identik, bisa yang identik, ya. Kalau umpamanya dari laki-laki, ya bisa saja 1 telur, 1 sperma, tahu-tahu tadi selnya membelah lebih cepat bisa kembar identik. Nah itu yang makanya tidak ada perbedaan bermakna antara yang dari pihak suami ataupun pihak istri yang punya keturunan kembar. Sama-sama bisa. Sama-sama mungkin. Nah, tapi kalau misalnya promil atau program hamil yang bayi kembar yang tadi memiliki keturunan, apakah dari dokter sendiri, Dok, misalnya ada dari pasangan yang konsul ke dokter, saya mau program bayi kembar, saya memiliki keturunan, saya maunya tuh cewek dua-duanya misalnya, atau saya maunya tuh cowok dua-duanya misalnya. Itu bagaimana, Dok? Bisa atau tidak, Dok, kira-kira? Ya, kembali lagi. Kalau di klinik kita, alhamdulillah bahwa penentuan jenis kelamin itu bukan wewenangnya manusia. Ya. Jangankan jenis kelamin, hamil aja bukan wewenang manusia sebenarnya, ya kan? Dan itu pun juga tertuang dalam kode etik kedokteran sebenarnya. Untuk sex selection itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Ya. Cuman memang ada ya kalau teknologi itu ya terus berkembang ya. Memang ada teknologi sekarang untuk bagaimana sih kans atau probability untuk bisa hamil sesuai dengan jenis kelamin yang dikehendaki. Itu dengan melalui pemeriksaan kromosom, ya, embrionya, ya. Jadi embrio sebelum ditanam itu dicek dulu, itu kita bisa lihat, ya. Karena penentuan jenis kelamin itu sebenarnya kalau sudah terjadi embrio itu sebenarnya sudah terjadi. Ini akan bakal jadi janin laki apa perempuan pada saat embrio itu, karena sel seks kromosomnya sudah kelihatan di situ. Nah, coba bayangkan kalau seandainya saya memilih ada banyak embrio gitu ya, saya mau memilih embrio yang ini aja, nah terus embrio yang lainnya diapakan? Masa mau dibuang? Kalau dibuang ini kan suatu ya pelanggaran ya etis ya, karena itu sudah ada kehidupan sebenarnya. Tapi tidak menutup ya orang-orang yang ya bermain di situ gitu loh. Nah, di tempat kami tetap kekeh bahwa kita nggak akan melakukan seperti itu gitu. Karena kalau kita lakukan seperti itu ya merusak tatanan apa yang sudah di atas gitu. Hal ini terjadi sebenarnya pada negara-negara Cina awalnya, ya, di mana mereka hanya program 1 keluarga 1 anak. Nah,
orang-orang di Cina itu kan sangat keinginan sekali punya anak laki-laki. Ya, sehingga waktu program seperti itu dulu itu bayi laki-laki perkembangan jauh lebih banyak populasinya. Dibandingkan perempuan. Iya. Coba bayangin kalau mamanya semua bayinya laki-laki semua, lahirnya gimana dunia ini? Iya benar. Sumbernya ini dari mana? Nah, Benar. iya. Jadi atas dasar itulah ya kami tetap tidak melayani sex selection hanya berdasarkan kita ambil embrionya kita seleksi seperti itu. Baik, semoga terjawab. Tadi juga ada pertanyaan yang hampir kurang lebih sama dari Ibu Ocin dan Ibu Mimin. Semoga terjawab ya. Baik, Dok, saya akan kembali bertanya. Waktu proses kelahiran bayi kembar 5 nih, yang kembar 5 yang Ibu Nia, itu proses kelahirannya dari anak pertama sampai anak kelima itu perbedaannya berapa menit gitu, Dok? Ya, perbedaannya cepat sekali ya. Cepat. Ya nggak sampai 1 menit antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi ya nggak sampai harus 10 menit, 15 menit gitu enggak. Karena kita satu keluar ya keluarkan semua. Sehingga waktu persiapan kelahiran anak-anaknya Bunia ini kita menyiapkan inkubator 5. Langsung disiapkan inkubator 5. Iya. Iya. Ya. Jadi nggak bisa kita melakukan persalinan kasus seperti ini di rumah sakit yang fasilitasnya tidak memadai. Oleh karena itu kita lakukan persalinan di Geraha Merta Dr. Sutomo, ya, di mana fasilitasnya memadai untuk hal itu, sehingga dibantu oleh dokter anaknya, Dr. Agus Haryanto dan Dr. Risa dan tim, ya, kita menyiapkan waktu itu 5 inkubator. Kalau nggak salah waktu itu 2 bulan apa 3 bulan ya Bu Nia, yang paling lama dirawat di inkubator. Inkubator, Bu. Bu? Masih di mute itu mic-nya. Bentar, kita coba on-kan. Bu Nia, boleh diceritakan? Ya, waktu kelahiran bayi kembar 5 itu kalau saya pernah lihat di tayangan YouTube di stasiun televisi juga bahwa dimasukkan terlebih dahulu ke inkubator ya Dok, karena prematur ya? Ya betul, prematur betul. Prematur ya 7 bulan. Itu berapa lama Bu? Bayinya di inkubator sampai akhirnya si baby bisa dibawa ke rumah? Lahirnya 32 minggu pas, jadi berat badannya antara 1 kilo sampai 1,350 kilo, 1,350 gram. Nah, kemudian ada yang nomor 1, 2, 3, beda itu tempatnya di Geraha Merta, yang nomor 4 dan 5 di Dr. Sutomo, di Dr. Sutomo. Jadi yang nomor 1, 4, dan 5 sudah stabil, dipindahkan ke ruang anak Geraha Merta. Jadi total mereka 2,5 bulan bisa pulang karena berat badannya sudah 2,5 kilo, boleh pulang. Sedangkan yang nomor 2 dan 3 masih ada masih belum stabil keadaannya. Jadi kesehatannya belum stabil. Mereka di NICU GBPT sampai 4 bulan. Sampai 4 bulannya. Baik, Dok. Sebetulnya kan waktu kita sampai jam 11, tetapi ini masih banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Gak apa-apa kita perpanjang, Dok? Ya silakan, monggo silakan. Saya nggak ada acara habis ini. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Bapak Dedi Juna. Jika IVF di Tiara Cita, apakah harus menjalani rapid test sebanyak 2 kali, Dok? Padahal rapid test sendiri masih belum valid hasilnya. Jika terdapat positif rapid sebelum OPU, berarti tindakan tidak bisa dilanjutkan kah, Dok? Bagaimana, Dok? Iya, ya memang saat ini di zaman pandemi seperti ini kita melakukan screening yang agak berbeda dari sebelumnya, terutama screening COVID. Memang di tempat kita melakukan screening itu dengan rapid, tapi dengan serial, ya 2 kali.
Ya, kenapa serial 2 kali? Karena respon imunologi pasien dengan COVID itu butuh waktu untuk menimbulkan reaktif apa tidak hasil rapidnya itu. Nah, kenapa kami pilih serial? Karena serial ini awal screening yang lebih mudah, yang murah, meskipun angka keakurasinya, sensitivitasnya tidak setinggi kalau pemeriksaan secara swab. Idealnya memang kita swab. Ya, kita swab kalau bisa ya 3 hari atau 5 hari sebelum tindakan pengambilan telur atau ya. Cuman masalahnya untuk swab itu pertama biayanya lebih mahal. Kemudian yang kedua tidak semua rumah sakit mampu melaksanakan pemeriksaan swab PCR itu, sehingga harus antri juga gitu. Hasilnya pun juga kadang-kadang ada yang 3 hari, ada yang 2 hari. Ada yang bisa cepat 1 kali 24 jam, cuman biayanya bisa sampai 3 kali, 4 kali 2 sampai 3 kali lipat dari harga swab yang normal. Katakanlah kalau harga swab yang normal sekitar 1 jutaan, kalau swab Sito gitu, hasilnya Sito keluar itu bisa 3 juta. Jadi ekstra cost ini yang menjadi pertimbangan. Kemudian kalau seandainya dalam perjalanannya memang waktu proses bayi tabung itu kan kita butuh waktu. Mohon maaf ya kita tunda ya, karena ini demi apa namanya kebaikan kita semua ya. Demi keamanan kita yang bekerja, tenaga medis yang bekerja, supaya tidak menambah penyebaran virus ini. Jadi itu yang kita bisa hindari, maka dari awal kita akan sampaikan seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk menjaga jangan sampai terjadi itu, ya kalau bisa seminimal mungkin jangan keluar rumah supaya tidak terkontak dengan. Tapi saat ini juga meskipun kita tetap di dalam rumah, tapi ya virus ini luar biasa ininya penularannya. Demikian Teh Desi. Ya, semoga terjawabkan ya tadi pertanyaan dari Bapak Dedi. Untuk sahabat ICM, karena kan memang pertanyaan masih banyak, saya akan batasi mungkin 5 pertanyaan terakhir saja. Dan untuk sahabat ICM yang mungkin ingin berkonsultasi, bisa juga menghubungi fertilitas dan bayi tabung Tiara Cita yang ada di kolom komentar juga ada di 081 333 808 400. Untuk sahabat ICM yang lainnya bisa langsung dilihat ya, ada di kolom komentar. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Ya. Sebentar. Dari Ibu Larasati, dokter, saya dengan Laras, saya pengen hamil lagi yang kedua, Dok. Kok lama ya, Dok? Padahal saya sudah tidak menggunakan KB setelah 3 tahun. Apa yang harus saya lakukan, Dok? Mohon saran, Dok. Terima kasih. Berarti kalau dilihat ini sebelumnya hamil lagi yang kedua. Iya. Ya, istilahnya infertil sekunder. Jadi dulu pernah hamil, terus pengen hamil lagi nggak bisa hamil. Ya saran saya apalagi kalau usianya sudah lewat dari 35 tahun, ya harus segeralah untuk datang ke klinik yang bisa untuk membantu ibu untuk program hamil. Jangan biarkan waktu berjalan terus, karena waktu berjalan terus usia akan bertambah, maka kemampuan indung telur untuk menghasilkan sel telur akan semakin berkurang. Cadangan sel telur akan menurun, dan kalau sudah cadangan sel telur menurun, ya tidak ada obatnya lagi. Satu-satunya donor telur. Cuman kembali lagi di Indonesia belum boleh untuk donor telur. Demikian. Iya. Jadi benar-benar faktor usia sangat berpengaruh ya, Dok? Betul. Dok, saya mau bertanya, kalau misalnya waktu jeda dari hamil pertama ke kedua itu idealnya harus berapa lama dulu gitu, Dok, kosongnya misalnya? Pertama itu September misalnya. Nah, dari lahiran September itu berapa bulan gitu jeda kosongnya? Harusnya gitu untuk agar ya tidak beresiko gitu, Dok. Ya, kalau hamilnya
melahirkan sesar ya minimal sih 2 tahun ya. 2 tahun? 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena proses penyembuhannya lebih kembali lagi seperti semula. Kemudian yang kedua 2 tahun itu kan si anak sudah disapi, sudah selesai sapihannya, dia sudah belajar mengurangi ketergantungannya kepada ibundanya itu ya, bisa belajar mandiri, lebih mandiri, sehingga kalau ibu itu hamil lagi maka akan memberikan kesempatan untuk bayi yang pertama, anak pertama untuk bisa tumbuh lebih mandiri. Ya, tapi kalau mamanya terlalu cepat gitu juga akan mengganggu perhatiannya. Benar. Ya, jadi kalau semakin cepat perhatiannya mestinya kurang karena kelahiran adiknya. Baik. Kalau misalnya lahiran normal, bagaimana dok? Apakah sama kan yang tadi sesar 2 tahun? Kalau misalnya lahiran normal, bagaimana dok? Ya, idealnya seperti itu sih. Kalau bisa lebih dari 2 tahun, artinya proses penyapihan itu sudah selesai, betul. Terus perhatian ibu ke anak ke ibunya sudah mulai dikurangi, ya tidak ketergantungan 100% pada ibunya. Dan tentunya kembali lagi disepakati oleh pasangan itu. Kebanyakan sih kalau bisa terprogram itu lebih baik, artinya ya dengan menggunakan alat kontrasepsi. Tapi yang tidak terprogram itu yang sering ya jadi lengah. Ya, ada beberapa pasangan yang merasa, oh dok, dulu saya hamilnya ke susah anak pertama, saya sudah nggak pakai KB dok, udah biarin aja kalau hamil. Bener, setahun, bahkan nggak sampai setahun, alhamdulillah. Ada orang yang umpamanya, saya hamil dulu dengan bayi tabung dok, susahnya setengah mati, saya nggak pakai KB apa-apa. Baru dia mengucapkan gitu, 6 bulan, 8 bulan, positif hamil. Ya sudah, ya kita syukuri aja. Baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Anis Ajah. Dok, katanya pemeriksaan USG transvaginal itu saat haid untuk mengetahui normal atau tidaknya. Kalau misalnya headnya flek-flek dulu, lama, 7 harian atau lebih, baru haid deras, kalau begitu USG transvaginalnya waktu flek-flek itu atau nunggu deras, dok? Jadi kalau di tempat kita, di dunia kedokteran itu dianggap haid pertama itu kalau haid yang keluar yang banyak. Kalau flek-flek itu belum dianggap haid. Ya. Jadi kalau haid yang banyak pertama kali itu dianggap hari pertama. Baru hari kedua, ketiga. Jadi kalau flek-flek itu belum dianggap haid yang pertama. Jadi kalau kasus seperti ini, maka flek-flek 7 hari atau ketiga atau ketujuh. Tapi justru yang haid pertama yang banyak keluar itu dianggap hari pertama. Nah, USG biasanya kita lakukan pada hari kedua atau ketiga. Kenapa pada saat hari kedua ketiga? Karena kita akan evaluasi dinding rahimnya, kita akan melihat cadangan sel telurnya pada saat hari kedua ketiga itu. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Arum Cute. Dokter, saya Arum dari Kutisari, Surabaya. Tuba falopi saya sudah dipotong 2 kali karena hamil di luar kandungan. Apakah bisa IVF hamil kembar, dok? Nah, ini dari Surabaya. Iya. Bisa mengikuti tadi ya paparan saya, pada bayi tabung, sebenarnya embrio yang kita tanamkan di tempat kita atau di negara kita masih belum menganut harus single embryo transfer. Ya. Kalau di negara-negara maju, mereka sangat concern sekali, mereka mewajibkan untuk 1 embrio saja yang ditanam. Tapi di tempat kita di Indonesia, jadi sampai saat ini kita bisa mentransferkan embrio lebih dari 1. Tempat kita maksimal 4 kita transferkan. Maksimal. Ya tergantung embrio yang jadi, yang berkembang pada saat kita mau tanam itu berapa embrio yang ada. Ya, kalau mamanya saat berkembang itu embrio cuma 1, ya cuma 1 yang kita bisa tanamkan. Ya. Kalau seandainya pada saat kita mau menanamkan embrionya banyak, katakanlah ada 10 embrio, maka tentunya tidak 10-10-nya kita tanam. Kalau 10-10-nya bisa kembar 10 nanti. Ya, kita tanam 3, ya maksimal 4, yang lainnya bisa kita freezing. Kita simpan beku, nanti pada saat lain waktu, kalau dia ingin hamil lagi, ya kita ambil simpanannya itu. Kita tanamkan langsung. Jadi
dengan bayi tabung saat ini di Indonesia masih diperkenankan untuk menanam embrio. Baik, itu tadi mungkin karena kan di Surabaya, boleh mungkin nanti bisa juga langsung bisa konsultasi dengan Dokter Eli ya Dok, karena sama-sama Ya, silakan. di Surabaya. Baik, sekarang saya kembali lagi pertanyaan ke Ibu Nia. Ya, saya mau bertanya, untuk si kembar 5 ini itu diberikan ASI eksklusif atau dibantu juga dengan susu formula, Bu? Alhamdulillah waktu itu Amarta dan Dr. Sutomo mengasihinya itu benar-benar support sekali. Jadi waktu itu ada kami saya tentunya disupport oleh dokter-dokter anak di sana untuk mengasihi. Jadi benar-benar hari ketiga saya lahiran itu karena saya sesar dan saya susah mengeluarkan ASI, tapi setelah saya disupport untuk keluar ASI sampai pada akhirnya mereka yang 5-5-nya itu ASI eksklusif sampai 6 bulan. Kemudian tapi yang 3 yang nomor 1 umur 6 bulan mereka sudah stabil, berat badan sudah besar, sudah sehat lah ya. Jadi saya bantu dan support yang 3. Jadi ASI saya khusus untuk nomor 2 dan 3 yang baru pulang dari rumah sakit. Yang nomor 2 dan 3 ini ASI eksklusif sampai 15 bulan. Jadi saya lewat samping. ASI tiap 3 jam sekali. Ya. Oke, baik. Saya ingat sekali itu Bunia punya kulkas tersendiri ya untuk penampung ASI-nya ini ya. ASI-nya. Sampai beli freezer, ya saya beli freezer untuk menampung ASI saya. Jadi waktu itu benar-benar ASI-nya berlimpah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali ya kan, ASI saya berlimpah. Tapi memang 5 anak yang minum, jadi saya kejar-kejaran. Jadi ya saya harus ditelepon dokter dari NICU GBPT. Ibu ASI-nya habis ya, mengantar jam 3 subuh saya antar. Jadi benar-benar suami saya itu standby 24 harus fresh, tidak boleh tidak fresh katanya. Jadi kalau ASI habis, komisnya sudah meluncur ke GBPT dengan ASI ke NICU Dr. Sutomo. Jadi benar-benar kita ada 2 tempat yang harus disuplai ASI setiap hari, setiap hari. Freezernya masih ada ya, Bu? Freezernya sudah saya lelang, dokter. Sudah saya masukkan ke baik. Bu, ASI-nya berlimpah gitu. Jadi dari kelima putri ibu, putra dan putri ibu diberikan ASI eksklusif. Baik, kita lanjut. Saya hanya komentari ya bahwa Tuhan itu sudah mengatur sedemikian rupa. Untuk anaknya cuma 1, kapasitas ASI-nya sekian. Anaknya lebih dari 1, ini anaknya 5 dikasih kapasitas, ya Allah subhanallah. Iya, benar, Dok. ASI-nya melimpah ruah. ASI-nya melimpah ruah, mencukupi untuk asupan ASI untuk kelima putra dan putri ibu. Baik, kita akan bacakan 2 pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Ya. Nah, saya coba dari Ibu Yuni Endah. Saya Yuni dari Probolinggo, mau tanya, Dok, apa saja faktor kegagalan IVF? Apakah capek dan stres juga memicu kegagalan kehamilan dan IVF, Dok? Oke, jadi kegagalan pada bayi tabung itu sebenarnya ada 3 tahapan ya. Tahapan awal, tahapan di akhir, tahapan pertengahan, tahapan awal. Kegagalan tahapan awal itu pada bayi tabung itu katakan kita akan mengasih obat penyubur supaya telurnya besar. Ternyata dikasih obat penyubur dengan dosis yang maksimal, ternyata telurnya nggak mau besar. Ya, karena cadangan fetusnya sudah habis gitu kan. Nah, kalau sudah telurnya nggak ada yang membesar, nggak ada yang berkembang, terus ya kita nggak bisa lanjutkan bayi tabungnya programnya, berarti ini gagal bayi tabung. Kemudian kegagalan di pertengahan, tahap di pertengahan itu kegagalan tidak terbentuk embrio. Artinya kita dapat telur, terus kita dapat sperma. Ternyata semua telur yang dibuai dengan sperma tersebut ternyata tidak ada satupun yang berkembang menjadi embrio. Nah, kalau nggak ada yang berkembang jadi embrio, apa yang mau ditanam? Berarti gagal. Nah, pertanyaannya kenapa nggak mau berkembang embrionya? Nah, macam-macam, bisa karena faktor genetik dari spermanya yang bermasalah,
bisa dari sel telurnya kromosom yang bermasalah. Masalahnya kita hanya kembali lagi ya, kita belum sampai bisa melihat detail struktur kromosom DNA dari masing-masing sperma yang kita lakukan atau sel telur. Belum bisa, mungkin kita secara laboratorium bisa ya, tapi secara massal dipraktekkan secara klinis agak susah karena butuh proses yang ribet. Nah, cuman kita kembali lagi bayi tabung itu kan ya hanya usaha manusia, yang luar biasa adalah dari Tuhan tentunya yang menentukan. Kita hanya mempertemukan sperma sama telur, terus dia berkembang jadi embrio, sebenarnya bukan kuasa kita lagi. Ya, itu kalau dari sisi ketuhanan. Kemudian kegagalan yang ketiga adalah kegagalan nggak mau nempel. Jadi kita bisa mendapatkan telur, kita bisa mendapatkan embrio, kemudian kita tanam. Setelah kita tanam ternyata nggak mau menempel. Nah, ini kenapa nggak mau nempel? Ya, itu tadi masih kembali lagi. Sampai saat ini belum ada zat atau senyawa tertentu yang bisa ditemukan oleh manusia, oleh dunia kedokteran, sebagai lem perekat embrio yang kita tanam itu. Sehingga kalau kita ketemukan itu, ada lemnya, tanda kutip lemnya bisa menempel, maka kehamilan bayi tabung itu bisa sampai 100% keberhasilannya. Namun sayang, lem itu, tanda kutip itu belum ditemukan sampai saat ini. Ya mungkin karena Tuhan masih belum ngasih izin ya. Karena kalau itu semua pasien bayi tabung 100% berhasil hamil, berarti kan tidak perlu Tuhan kita kalau ingin program hamil. Ya. Tapi ya subhanallah sampai saat ini Tuhan masih belum mengizinkan. Itu kira-kira kenapa bayi tabung itu tidak 100% berhasil, ada kegagalan. Baik. Ini pertanyaan terakhir, Dok. Kan waktu itu pernah booming ada salah satu artis yang hamil bayi kembar, namun pada akhirnya bayi kembarnya itu meninggal ketika masih di dalam kandungan. Diinfokan bahwa itu diakibatkan oleh Myhre syndrome. Apa sih, Dok, sebetulnya Myhre syndrome itu gitu? Myhre atau Miral? Mirror ya, Myhre syndrome. Iya, itu kelainan bawaan ya, jadi pada janin yang dihasilkan. Saya nggak tahu programnya apa waktu itu, bayi tabung atau inseminasi atau program biasa. Ya, biasanya kalau umpamanya ada program bayi tabung, biasanya kita saat ini kita lakukan istilahnya screening. Jadi embrio yang sebelum kita tanamin itu kita screening dulu, ada kelainan bawaan apa genetik nggak apa enggak gitu istilahnya. Nah, apakah dengan screening itu bisa bebas pasti akan sehat bayinya? Belum tentu juga, karena ada sebagian kecil dari screening itu bisa kelewat. Bisa saja embrio yang janin yang dihasilkan juga terjadi kelainan bawaan. Tapi sebenarnya kelainan bawaan yang diakibatkan pada inseminasi ataupun bayi tabung, secara statistik tidak ada perbedaan bermakna atau yang lebih dominan kalau seandainya dibandingkan populasi orang hamil yang normal. Jadi Myhre syndrome itu suatu kelainan bawaan yang cacat berat yang sehingga bayi itu bisa meninggal di dalam. Baik. Kami sampaikan kembali kepada sahabat ICM yang masih bergabung di ICM Talk Show kali ini. Dok, untuk mohon maaf sekali untuk pertanyaan yang belum terjawab, boleh langsung menghubungi Fertilitas dan Bayi Tabung Tiara Cita di nomor 081 333 808 400. Ya, sebagai informasi, dokter juga besok berpraktek di sana ya, Dok ya? Jam berapa, Dok? Di sana biasanya dengan janjian ya, appointment. Jadi biasanya dulu situ nanti kita akan atur kapan bisa ketemunya. Nah, untuk sahabat ICM boleh langsung diketik aja ya, tadi nomornya ada juga di kolom komentar kalau misalnya mau langsung. Nah, Dok, sebelum kita tutup untuk acara ICM Talk Show kali ini, mungkin dari dokter ada yang ingin disampaikan? Atau dari Bu Nika mungkin ya, belum dari pesan dari Dokter Eli. Dari Ibu ada yang disampaikan?
Mungkin untuk moms yang ada di sana yang saat ini sedang mengandung bayi kembar dan juga mungkin sedang merencanakan program bayi kembar dan memiliki bayi kembar mungkin Bu. Ya, apa ya, untuk bunda-bunda di luar sana yang sedang berusaha menantikan 2 garis biru, tetap semangat, jangan pernah menyerah, tetap berdoa kepada Tuhan, kita pasrahkan segalanya kepada Tuhan. Selain kita berusaha, kita juga berikhtiar. Jadi jangan pernah menyerah. Insya Allah tetap semangat, pasti insya Allah kalau rezeki pasti kita waktunya pasti dikasih. Jadi tetap sabar aja gitu. Tetap semangat. Iya. Jadi tetap berdoa, berusaha, berikhtiar untuk semua untuk moms yang ada di sana. Baik, sekarang mungkin ada pesan-pesan dari Dr. Eli untuk sahabat ICM yang masih saat ini menyaksikan, Dok? Ya, jadi kembali lagi bahwa teknologi reproduksi perbantu itu hanya sebagian dari ikhtiar kita sebagai manusia. Bahwa penentu segalanya adalah Tuhan yang Maha Esa, penentu segala kejadian di dunia ini. Jadi apapun hasilnya, saya selalu tekankan bahwa tidak terlepas dari tangan Tuhan yang terlibat di program apapun kehamilannya. Demikian juga kehamilan kembar. Kembali lagi, belum tentu yang kita tanamkan, katakanlah embrio yang kita tanamkan lebih dari satu akan menghasilkan kembar, belum tentu juga. Bisa saja cuma satu, ya. Tapi apapun hasilnya, selalu kita bersyukur, mensyukuri apa yang telah diberikan pada sekali lagi kehadiran buah hati dari pasangan suami istri itu bukan akhir segala-galanya. Mungkin di balik itu ada hikmah yang menjadi rahasia Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu tetaplah kita selalu tetap menghargai, tetap saling menyayangi pasangan kita apapun yang terjadi pada kehidupan rumah tangga kita. Demikian pesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada sahabat ICM yang selalu setia menyaksikan tayangan ICM Talk Show dari awal sampai akhir dan juga kepada seluruh sahabat ICM yang sudah berpartisipasi aktif mengajukan beberapa pertanyaan. Tidak terasa 1 jam lebih, 1 jam setengah saya hadir menemani kebersamaan kita di ICM Talk Show pagi ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Eli yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber, Dok. Sudah berbagi benar sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada Ibu Nia yang sudah sharing pengalaman kepada kita mengenai pengalaman dengan si kembar yang lucu. Semoga sehat selalu menjadi kebanggaan orang tua. Dan jangan lupa sebelum kita tutup, saya kembali ingin mengingatkan kepada seluruh sahabat ICM, tetap pantengin terus channel YouTube kita di ICM Official, karena untuk berikutnya kita akan kembali hadir dengan narasumber dan dengan topik yang tidak kalah menarik tentunya. Bisa di-follow juga Instagram kita di ICM_BDG. Gitu. Nah, saya Desi Damayanti sebagai host dan juga Dr. Eli sebagai narasumber ya Dok ya, dengan Ibu Nia undur pamit. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya mengutip dari slide terakhir yang tadi disampaikan dari Dr. Eli, no matter how long you've been married, never stop holding hands and never stop saying I love you. Terima kasih dokter, terima kasih sahabat ICM. Selamat hari Minggu. Terima kasih.